Tadi juga dikatakan sejak usia dini SMP, SMA itu beberapa begitu gitu Pak. Kalau sekarang kalau sekarang yang saya tahu itu itu dari usia itu SMP banyak. Yang PKPK itu kan usia SMP. Bagi saya, gunung itu tremendum et fascinosum, sekaligus menakutkan, sekaligus menakjubkan. Menakutkan karena banyak sekali kematian manusia karena tragedi di gunung. Menakjubkan karena prinsip kedamaian, keindahan, bahkan prinsip moralitas terhebat. Hidup di gunung. Sepuluh perintah Allah atau Dekalog lahir setelah Nabi Musa turun dari Gunung Sinai. Prinsip moral Islami lahir setelah Nabi Muhammad turun dari Gunung Jabal Nur. Sabda bahagia lahir setelah Yesus turun dari Beatitudes Mount. Mungkin ini saatnya saya dan Anda belajar sesuatu. Dari lereng Gunung Ungaran, tepatnya di Bandungan. Maturun, nama nanti disampaikan. Sampun ini sampun bantu kula dalam menuju tahun mendidik mahasiswa. Ini saya ada pertanyaan, Pak Bu, mengenai ya kehidupan malam di Bandungan. Dulu Bandungan itu bisa menjadi terkenal seperti sekarang ini. Bapak tadi kan dulu mengatakan sejak zaman Belanda Bandungan itu menjadi tempat peristirahatan, begitu, tempat peristirahatan bahkan pejabat-pejabat, lalu ada hiburan-hiburan semacam pijet, nyanyian bersama, lalu sampai sekarang menjadi tempat hiburan malam, gitu. Sejarahnya bagaimana, Pak? Ini menurut yang saya ketahui ya itu tadi bahwa jelas dari zaman penjajahan kan tahunya dari orang tua dari bahwa Bandungan itu disebut Bandungan karena tempat pergantian suara, artinya sering konferensi, rapat, dan itu sejak zaman dulu. Terus setahu saya juga itu sejak dari kecil itu Bandungan memang kita kenal kan, sampai ke ada yang namanya Prostitusi. Nah, prostitusi itu kan ya sejak saya SD sudah ada, tapi kalau jenengan tadi mengatakan pada saya bahwa banyak atau mayoritas atau mungkin 90% lebih datang dari daerah-daerah yang minus secara ekonomi. Contohnya dari Gunung Kidul, dari Jeporo itu yang daerah Keling ya. Jeporo itu yang pokoknya daerah minus. Jadi faktor utama mereka melakukan seperti itu ya faktor ekonomi, terutama bertahan hidup. Dan biasanya dia kalau yang dulu itu orang-orangnya, pelakunya itu ya tidak mengenyang pendidikan.
Jadi tidak punya alternatif lain karena mau kerja di tempat lain juga saya hanya lulusan rendah SD atau SMP, nggak punya Saya- keterampilan. tidak punya keterampilan Ya. menjahit atau apa lalu gitu, untuk bertahan hidup. Nah, itu. Tadi juga dikatakan sejak usia dini SMP, SMA itu beberapa begitu gitu Pak. Kalau sekarang kalau sekarang yang saya tahu itu itu dari usia itu SMP banyak yang PKPK itu kan usia SMP. Ini bahkan SMP SMA zaman sekarang Iya. ini. Jadi Kira-kira kenapa mereka begitu Pak? Apakah ikut-ikutan atau ya nek sing tak ngerti itu yo banyak faktor. Kalau sekarang banyak faktor. Banyak faktor ya karena faktor keluarga dari Broken gitu maksudnya? broken biasanya ya, Tidak broken mendapatkan perhatian. tidak mendapatkan tidak mendapatkan perhatian. perhatian? Kemudian juga ada yang karena ekonomi juga karena memang sekarang misalnya nggak mau punya keinginan memiliki sesuatu tapi orang tuanya tidak bisa memenuhi karena keadaan ekonomi sehingga dia mencoba mencari itu. Padahal risikonya besar tadi Pak. Ya risikonya besar. Kalau menurut saya itu terjun di dunia seperti itu toh nyowo istilahnya. Toh Karena bisa nyowo. dibunuh. Ya bisa dibunuh bisa. Sudah pernah ada kasus itu Pak. Sudah pernah. Dan juga sapi perah tadi Bapak. Ya. Sapi perah itu artinya Artinya bisa dimanfaatkan oleh lingkungan atau pejabat juga artinya dimanfaatkan tuh yo ada iuran itu macam-macam. lagi pula misalnya ngamar ada yang baik tapi ada juga yang kasar, Ya. ada yang Ya, trisam, foursam, berame-rame. yang jelas Ada yang- kalau saya menilainya orang yang ke situ itu juga jelas orang yang tidak baik. Siap. Nah orang yang baik ya tidak Tidak akan ke mungkin. situ. Lalu risikonya lebih besar karena tamunya itu orang yang tidak Ya tidak baik dan dia tidak kenal sama sekali loh. ya tidak kenal sama Sama sekali. Setelah dari Bapak dan Ibu yang baik hati tadi yang mencoba menjelaskan pada saya dengan ramah, saya beranjak. Hal ini menjadi menarik bagi saya karena kalau saya googling mengenai misalnya PSK dibunuh di Bandungan, itu ada banyak sekali berita. Nah, kita lihat ini berita-beritanya. Bahkan ada yang baru terjadi bulan Maret 2020. Ada PSK dibunuh pelanggan karena gratisan. Ya ini memang sudah menjadi rahasia umum. Kehidupan di sana cukup keras. Coba kita lihat salah satu artikel saja. Ternyata Bandungan memang keras, Lur. Seperti yang dikatakan oleh teman-teman kita yang ada di sana. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa belajar arti moralitas di Bandungan yang ada sisi kerasnya? Dibantu teman saya pun mencoba wawancara baik-baik dengan PSK. Bandungan keras lur. Wes yang ditumpaki aku sing diragati. Bandungan keras lur. Jarane polos dilebokke los. Bandungan keras lur. Pamite kerja jebule ngeloni rondo. Bandungan keras lur. Bojomu ngakune turu jebule dolan karo aku. Tes. Selamat malam, Mbak Ning. Selamat malam juga. Oke, ini kita tanya-tanya mawon. Jadi Mbak Ning cerita dulu aja dari mana, sudah berapa lama di sini, pekerjaannya sebagai apa ngaten? Saya dari Salatiga. Pekerjaan di sini dunia malam. Terus Dengan tidak ada sensor Mbak Ning, maksudnya kita santai-santai aja. Mbak Ning kan tidak di ini juga ya, bekerja malam gitu. Oke. kan tadi kan bekerja malam. Harus tadi tanyanya apa lagi?
Ya profesi lalu suka duka sih. Suka duka saya banyak. Terus saya kerja di sini untuk memperjuangkan anak. Karena anak saya dulu kecelakaan parah dengan operasi 3,1 minggu. Selama itu saya mempunyai utang 100 juta. Karena saya tidak mampu, saya berkorban demi anak, saya terpaksa bekerja di sini. Itu tahun berapa Mbak Ning awal mula jenengan jadi pekerja malam, kemudian awal mula kecelakaan, misalnya diceritakan lebih jelas gitu. Kecelakaannya apa dan seterusnya. Tadi sudah ada biaya 100 juta ya. 100 juta itu bukan sesuatu yang sedikit gitu. Monggo cerita tahun berapa, kemudian prosesnya bagaimana ngaten. Dulu anak saya kecelakaan tahun 2010 akhir. Itu kecelakaan motor atau kecelakaan? Pakai motor sama kontainer. Truk bongkar muat barang. Kecelakaannya di Salatiga. Enggak, kecelakaannya di Karangjati, di depan PT UEB. Selesai itu saya berjuang demi anak saya selama di Karyadi hampir 1 bulan. Anak saya 1 minggu. Dengan berusaha kerja keras saya untuk meminjam uang demi anak saya rela bekerja di dunia malam ini. Itu berarti 2010 akhir. Kemudian bisa masuk di dunia malam bahkan di Bandungan. Kita tahu dunia malam ada banyak Mbak. Ada di misalnya di Salatiga itu Sembir ya. Sembir di Bergas juga ada kita ya. Jenengan milih Bandungan. Kok bisa ke Bandungan? Ceritanya bagaimana? Di saat itu saya ingin melepaskan jeritan batin saya. Kalau tidak di Bandungan kan tidak ada lokasi hotel. Saya ingin melepaskan kesakitan hati saya itu di Bandungan selama 1 minggu. Saya berturut-turut di dalam kamar menangis dan berdoa, meminta sama Tuhan. Dengan keterpaksaan saya bekerja seperti ini, ya aku rela ikhlas demi anak saya. Posisi suami itu bagaimana? Bukan nama suaminya nggak bisa. Suami saya dulu menghamilin orang selama 5 bulan itu minta tuntutan pernikahan. Yes, terpaksa saya minta cerai demi ketenangan nyawa anak saya. Saya rela untuk membesarkan anak saya sendiri. Matur nuwun sangat. Tapi saya tidak akan malu dan tidak akan meminta sama suami. Biarkan kita saling mendoakan aja yang terbaik. Hari ini kan kalau profesi dunia malam itu kan toh nyawa Mbak ya. Iya. Tadi jenengan juga sempat bilang saya bertaruh nyawa demi anak saya. Pengalaman selama ini lah, toh nyawa itu apa misalnya? Bisa apa? Saya melayani di sini orang itu kebanyakannya terkadang orangnya mabuk. Kebanyakan Ya, kalau kita tidak menyadari dan saling mengerti, kemungkinan terluka. Karena saya, ya namanya orang di sini mau cari hiburan, mau cari ketenangan, ya saya harus sabar melayaninya. Pernah dikasari juga dari mabuk kok. Sering marah-marah, sering nggak dibayar. Nggak dibayar. Ya, tapi itu udah
perusahaan pihak yang Teman, satu lagi sharing dari teman saya di Bandung tentang perselingkuhan, aborsi, dan bangkit. Pertanyaan pertama, profil bro. Cerita tentang diri bro, tempat, tanggal lahir, keluarga, pendidikan, dan seterusnya. Nama saya Jo. Saya lahir di Salatiga tanggal 26 Februari tahun 1981. Saya anak tunggal. Pendidikan saya hanya sampai SMA. Pernah kuliah tapi saya gagal menyelesaikannya. Saat ini saya sebatang kara karena kedua orang tua saya sudah meninggal. Thanks, bro tahu bahwa pergaulan di kampus itu tidak semuanya bertanggung jawab gitu. Ada banyak yang baik, positif, saling support demi masa depan, tapi di sisi lain ada juga yang terlalu bebas dan tidak bertanggung jawab, termasuk seks bebas, bahkan aborsi. Bro cerita dong pengalaman yang negatif, supaya bantu mahasiswa ini untuk mengendalikan diri. Saya menikah tahun 2015 bulan Mei. 1 tahun kemudian saya mempunyai seorang anak perempuan. Terus berselang 2 tahun 2018 saya punya anak laki-laki. Saat ini mereka berusia yang pertama 4 tahun lebih dan anak yang kedua saya umur kira-kira 2 tahun lebih. Pengalaman negatif ya, karena saya hidup waktu itu di Salatiga, saya kuliahnya ya maksud saya dari SD-nya, dari TK, SD saya di Tuntang. Jadi sebelum Salatiga, kemudian saya SMP, SMA saya di Kota Magelang, ikut orang tua saya. Lalu saya kuliah di sebuah universitas swasta di Kota Salatiga. Kalau pengalaman negatif sih, mungkin kenakalan remaja seperti konsumsi alkohol, pacaran gaya bebas, ya semacam itulah saya rasa. Jadi nggak ada yang terlalu dalam. Soal narkoba sendiri saya kurang tertarik karena dulu pernah waktu SMA, SMP itu lihat teman yang konsumsi narkoba, efek sampingnya yaitu kerusakan jaringan otak, saraf, jadi daya pikir berkurang. Jadi saya sama sekali tidak tertarik dengan narkoba. Pergaulan itu dimulai dari usia dini, mungkin dari balita terus menginjak ke TK, SD, itu sangat dipengaruhi dari pengajaran atau pendidikan yang diberikan oleh orang tua kita. Terus SMP kita sudah sedikit mengenal istilahnya dunia luar dengan pergaulan dengan teman-teman sebaya. SMA juga, terus kemudian masuk perguruan tinggi. Itu sangat dipengaruhi, terutama untuk keputusan-keputusan tentang arah hidup kita itu sangat dipengaruhi oleh teman-teman dekat kita yang sering kita bergaul
mungkin. Jadi jika teman-teman kita seusia anak kuliah itu sangat-sangat dipengaruhi oleh gaya hidup serta pergaulan kita dengan teman-teman sekeliling kita. Dulu sekali pacar bro pernah aborsi, bahkan tanpa sepengetahuan atau seizin bro. Bro sangat kecewa waktu itu. Menurut bro, mengapa ada anak cewek masih muda melakukan aborsi? Soal dulu punya pacar aborsi, itu saya kira-kira pacaran tahun awal 2000-an. Pacar saya ini kita beda etnis ya. Saya Jawa dan dia Cina. Soal dia melakukan aborsi waktu itu tanpa sepengetahuan saya itu, kalau saya pribadi sebagai seorang laki-laki itu saya bersedia kok untuk tanggung jawab sebenarnya, karena apa yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan, intinya seperti itu. Jadi waktu saya tahu dia aborsi, bukannya saya senang karena bebas dari tanggung jawab, enggak. Jadi saya justru kecewa karena bagaimanapun janin yang diaborsi itu adalah darah daging saya. Saya juga punya hak untuk dia tetap hidup. Saya juga punya hak untuk dia bisa lahir dengan keadaan yang baik, untuk saya boleh bertanggung jawab terhadap kehidupannya dia. Jadi waktu saya tahu cewek saya ini ada aborsi, jelas saya kecewa, saya marah. Untuk faktor kenapa dia melakukan aborsi, kemungkinan besar karena mungkin ada traumatis tersendiri, karena dulu sebelum dengan saya dia pacaran, terus pacarnya ini juga ditolak oleh keluarganya, dan kemungkinan besar saya juga berpikir hal yang sama, karena kita terutama saya belum kenal dengan keluarganya, dia takut mungkin saya ditolak atau gimana karena kita lain suku, dan mesti nanti akan menimbulkan pro dan kontra, baik dalam keluarganya maupun dari keluarga saya juga. Terus faktor yang lain, untuk karena saat itu usia kami masih muda, kami kuliah sekitar baru masuk tahun kedua waktu itu. Jadi kemungkinan dia melakukan tindakan aborsi, dia takut kuliahnya juga nanti nggak kelar karena harus ngurus anak atau gimana, mungkin seperti itu. Yang jelas tindakan itu dilakukan tanpa sepengetahuan saya, dan dampak psikologisnya buat saya ya terus terang saya merasa berdosa karena bayi itu harusnya tetap hidup. Next, bro kan sempat. Jadi ya itu alangkah baiknya menghindari yang nggak perlu. Kalau misalnya sharing dan kebetulan itu lawan jenis, alangkah baiknya membawa pasangan Anda atau teman, jadi jangan sampai berdua tok. Itu sangat-sangat sensitif soalnya, supaya tidak istilahnya saat ini ya, mungkin supaya tidak baper lah, semacam itu. Bro, ada tips jika misalnya suatu saat ada dari kami mahasiswa atau dosen, semoga saya enggak sengaja atau tidak jatuh gitu dalam hawa nafsu berlebihan.
lalu menerima dampak penghakiman sosial. Bagaimana supaya bisa bangkit, bro? Kan nggak mudah. Jika kondisi jatuh seperti ini, sulit sekali untuk bangkit sebenarnya. Nggak akan pernah mudah yang namanya untuk yang namanya bangun lagi, bangkit lagi. Tipnya apa ya? Tipnya paling introspeksi diri aja, sendiri, merenung, tapi jangan sampai lari dari permasalahan, karena mau lari kemanapun masalah belum selesai, tetap aja masalah itu tetap akan muncul lagi. Jangan juga lari ke hal-hal yang negatif, entah itu mabuk ataupun hal-hal yang lainnya. Mendekatkan diri pada Tuhan itu penting sekali. Apapun agama Anda, apapun agama yang kita yakini, itu penting sekali kita kembali, karena sumber kebahagiaan yang sejati, sumber cinta yang sejati itu ya dari Sang Pencipta sendiri. Dampak penghakiman itu sangat-sangat, atau sanksi sosial itu sangat-sangat merusak citra bagi pelaku, dan itu nggak akan sampai mati pun itu tetap akan, cap itu nggak akan hilang. Cuma kalau kita berhasil bangkit dari keterpurukan kita bisa membangun lagi kehidupan kita dengan baik, mereka akan lihat, oh, orang ini sudah kembali, oh, orang ini sudah menemukan kehidupan yang baru lagi. Ya, satu-satunya jalan ya niat dari kita sendiri untuk memperbaiki diri ya. Terlepas setelah itu entah Anda atau kita berpisah dari pasangan atau tetap lanjut. Kalau misalnya hal yang paling mudah sebenarnya adalah lari dari permasalahan ini. Tapi hal yang sulit itu kalau misalnya kita sudah punya anak-anak, dan kebetulan kita sayang anak, kita cinta anak-anak kita, itu kita lari itu nggak akan mudah gitu ya. Kita akan ada rasa kangen, ada rasa pengen ketemu anak-anaknya, itu yang hal yang sulit untuk membuat kita lari. Kalau misalnya kita belum punya anak, mungkin kita bisa mudah untuk kita lari, mungkin kita keluar kota atau mulai membangun hidup kita di luar dari lokasi di mana kita mengalami kejatuhan. Tapi terlepas dari itu, support dari keluarga, dari teman, dari lingkungan yang mungkin masih peduli dengan kita, itu sangat-sangat penting. Saya rasa nanti di saat kita jatuh itu, mana yang benar-benar simpati dengan Anda atau dengan kita, mana yang tidak peduli sama sekali atau bahkan menjauhi kita, itu nanti akan kelihatan. Kalau memang benar-benar dia mempunyai hati yang tulus berteman atau simpati dengan kita, pasti dia tidak akan meninggalkan kita. Tapi kalau misalnya ada dia berkawan atau bergaul dengan kita karena sesuatu, ya dengan kejatuhan kita, mereka pasti akan pergi meninggalkan kita. Jadi support dari keluarga, dari teman,
dari orang-orang yang kita percaya, mungkin itu sangat-sangat membantu proses kita untuk bangkit dari keterpurukan. Matur nuwun sangat, bro. Jadi, hidup hanya sementara, kawan-kawan. Semoga kita sungguh berhati-hati, bijaksana dalam langkah ke depan. Amin.